Hai, kembali lagi di Art of the Box bersama saya Clarissa Maria Margareta Simbolon dari 108 nomor absen 11. Pada kali ini saya akan menceritakan satu cerita mistis, yaitu mengenai pengalaman paman saya bertemu Begu Samboan. Check it out. Nah guys, jadi pada suatu malam, paman saya hendak pulang dari tempat bekerjanya, yaitu dari ladang, untuk kembali ke rumahnya. Rumah paman saya itu berada di Salaon. Jadi ketika dia ingin pulang ke rumah, dia harus melewati berbagai banyak rumah warga, bahkan perkampungannya. Karena jarak dari ladang untuk kembali ke rumah itu cukup jauh, paman saya beristirahat sejenak di suatu saung terdekat. Ketika dia melangkah ke saung tersebut, dia sudah memiliki firasat tidak enak dan tidak nyaman. Tetapi paman saya tidak menghiraukannya. Dia tetap mewaspadai sekelilingnya. Meski begitu, paman saya tetap beristirahat sejenak di saung tersebut karena masih merasa kelelahan. Ketika paman saya sudah merasa lebih baik, paman saya minum air putih dan beristirahat lagi sejenak sebelum pulang ke rumah. Tetapi mata paman saya mulai berkunang-kunang dan dia melihat suatu sosok, yaitu sosok Begu Samboan, berambut panjang, berbulu hitam, tinggi, dan berewokan. Di sana, paman saya kaget dan termenung. Ketika dia melihat itu, paman saya langsung lari sekencang-kencangnya supaya dapat menghindari tempat tersebut. Tetapi sayangnya, ketika paman saya berlari, paman saya tidak menyadari satu tempat yang biasanya dia mengucapkan permisi. Pada hari itu dia tidak mengucapkan kata permisi karena ketakutan. Iya, tempat itu adalah satu tugu. Jadi guys, disclaimer, tugu itu tuh adalah satu tempat yang harus dihormati karena leluhur kita berada di sana. Pada adat istiadatnya, kita harus mengucapkan kata satabi opung. Oke, lanjut ya. Jadi, paman saya tidak mengucapkan kata permisi itu kan. Jadi tetap berlari sekencang-kencangnya. Tetapi, dia tidak sampai-sampai ke rumah. Dia hanya berputar-putar di tempat tersebut. Paman saya tidak menyadari. Sampai satu ketika, paman saya mendengar suatu langkah. Langkah tersebut membuat dia sadar bahwa dia tidak kembali ke rumah. Dia tetap berada di kawasan saung tersebut. Paman saya termenung sembari mendengar langkah tersebut semakin dekat. Lalu, paman saya menyadari kesalahannya bahwa dia tidak mengucapkan kata permisi ketika melewati tugu tersebut. Ketika paman saya menoleh ke belakang, paman saya melihat suatu sosok menyeramkan, yaitu Begu Samboan. Yap, paman saya melihat Begu Samboan. Ketika paman saya sudah melihat Begu Samboan, paman saya sangat ketakutan. Dia melangkah mundur dan berlutut meminta maaf. Tapi Begu Samboan menghampirinya. Dan paman saya semakin ketakutan. Dan pada saat itu, paman saya menangis sejadi-jadinya. Dan ketika dia meminta maaf, paman saya terbangun di rumahnya. Ketika dia terbangun, kondisi paman saya keringetan, lalu panas tiris. Dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sudah sampai di rumah, tapi perasaan dia belum sampai ke rumah. Paman saya melihat sekeliling dan melihat beberapa orang menangis dan banyak orang di sekelilingnya. Pada saat itu paman saya sadar dan termenung.
akan kesalahan yang dia perbuat. Membuat banyak orang merenung. Dan ketika itu, paman saya menangis sejadi-jadinya dan menyesal apa yang dia perbuat. Nah guys, jadi ketika kita berada di lingkungan rumah maupun di lingkungan orang lain, kita tetap harus bersikap sopan dan menjaga tutur kata. Karena ucapanmu adalah harimaumu. Guys, di sini ada yang tahu nggak apa itu Begu Samboan? Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Begu Samboan. Jadi, Begu Samboan adalah suatu sosok hantu yang berasal dari Sumatera Utara, di mana Begu Samboan sebagai perwujudan dari roh-roh leluhur. Nah guys, gimana nih ceritanya? Seru nggak? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Next, kita cerita apa lagi ya?